Halo, selamat datang kembali di channelnya Luciana Rossi. Hari ini kita akan lanjut ngobrol-ngobrol mengenai Three Kingdoms atau Sun Quo. Nah, di video yang sebelumnya kita sudah ngobrolin mengenai salah satu king atau salah satu raja dari Sun Quo, namanya adalah Liu Bei. Dan di situ juga kita sedikit membahas mengenai ahli strateginya yang namanya Zhuge Liang. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai Zhuge Liang khusus. Dan kita juga akan mempelajari apa saja hal-hal yang sebenarnya kita bisa implementasikan dalam bisnis kita. Yes, and according to the Chinese history, Zhuge Liang is the smartest one in China. So we are learning about him that we can get lots of resource from him. Misalnya we can get a lot of knowledge. Oke, contohnya? Contoh, ya, kamu dulu. Oke, apa yang kita bisa pelajari dari Zhuge Liang? Salah satu hal yang menonjol dari seorang Zhuge Liang adalah perencanaannya yang luar biasa. Jadi, ketika mereka akan melakukan action tertentu, Zhuge Liang itu sudah merencanakan beberapa step atau beberapa langkah apa yang perlu dilakukan, kemudian benar-benar pembagian tugasnya, Jenderal A melakukan apa, Jenderal B melakukan apa, Jenderal C melakukan apa, Jenderal D melakukan apa, dan itu juga dipikirkan benar-benar teliti berdasarkan musuhnya siapa. Kira-kira kalau musuhnya si A, dia akan melakukan seperti apa. Jadi dia sudah langsung memikirkan, pasti orang ini akan lewat, misalnya lewat bukit-bukit tertentu gitu ya. Jadi dia mempersiapkan jenderalnya yang harus berhadapan di sana. Nah, kira-kira dari situ kalau masih bisa lolos, kaburnya lewat mana, itu Zhuge Liang udah pikirin semuanya. Sehingga bisa dibilang dari semua perencanaannya itu nggak ada yang fail. Nah, kemudian selain perencanaan, ada juga hal-hal lain yang menarik dari seorang Zhuge Liang. Misalnya adalah resourcefulness-nya. Zhuge Liang itu bukanlah orang yang bekerja untuk raja yang memang sudah kaya raya, tapi dia bekerja untuk kerajaan yang terkecil, awalnya benar-benar yang nol banget. Sehingga resource-nya sebenarnya sangat-sangat terbatas. Bahkan ketika diserang oleh kerajaan yang lebih besar, dia benar-benar terdesak dan benar-benar harus kreatif banget. Contoh ketika melawan Cao Cao. Ketika melawan Cao Cao, kalau mereka lawan sendirian nggak mungkin bisa, maka harus beraliansi dengan kerajaan lainnya, dengan kerajaan Wu Ya, pada saat itu, dengan Sun Quan rajanya. Nah, pada saat itu, kalau seandainya si Zhuge Liang itu tidak support apa-apa, aliansinya juga doesn't work kan, karena nggak fair dong. Yang satu udah keluarin prajurit banyak, tapi ini Zhuge Liang dan kerajaannya ini support apa gitu. Akhirnya dituntut pada saat itu, kamu harus sediain anak panah. Anak panahnya sebanyak 100.000 anak panah. Padahal resource-nya nggak ada. Zhuge Liang mau bikin dari mana 100.000 anak panah? Dan waktu itu dikasih waktunya hanya 10 hari sama kerajaan Wu. Tapi si Zhuge Liang jawabannya menarik sekali. Dia cuma bilang dia nggak butuh 10 hari, dia hanya butuh 3 hari. Ya, ini mungkin mah Secara logika nggak masuk akal, dan itu taruhannya adalah nyawa dia. Jadi kalau dia tidak bisa memenuhi jumlah anak panah 100.000 yang harus dia supply itu untuk perang melawan Cao Cao itu dalam 3 hari, maka dia yang dia yang tewas. Nah, menariknya adalah Zhuge Liang dia punya akal. Jadi itu terkenal sekali kisah sejarahnya dengan nama borrowing arrows atau pinjem anak panah. Jadi yang dilakukan oleh Zhuge Liang pada saat itu adalah dia minta tolong ke penasihatnya si kerajaan yang aliansinya itu, pinjemin dia 20 perahu, 20 kapal. Terus 20 kapal itu dilengkapi dengan jerami ya, straw. Dilengkapi dengan jerami di sekeliling kapalnya, bahkan dibikinin juga orang-orangan kayak prajurit-prajuritan gitu. Kalau di Indonesia mungkin banyak orang-orangan sawah kayak gitu ya, bisa bayangin. Dibikin kayak orang-orangan gitu di sekeliling perahunya. Terus dipasangin bajunya seperti prajurit, sehingga kalau dari jauh itu kelihatannya seolah-olah perahu yang ada prajurit-prajuritnya. Nah, di hari ketiga challenge-nya itu dia udah tahu dari cuaca bahwa akan ada kabut yang tebal banget. Nah, mereka Zhuge Liang ini ajak si penasihat dari kerajaan aliansinya itu, jadi mereka sama-sama ada di dalam perahu, mereka jalan ke area musuhnya, bener-bener kedeket banget sama port atau areanya Cao Cao. Nah, karena berkabut banget, jadi dia menggunakan alam juga. Karena berkabut banget, tentara musuh itu nggak bisa ngelihat itu siapa.
terus mereka nyalain musik ya, nyalain drum, seolah-olah mau nyerang, seolah-olah mau perang. Nah, karena berkabut banget, nggak bisa kelihatan, nggak menguntungkan kalau benar-benar si tentaranya Cao Cao itu nyerang juga. Sehingga yang mereka lakukan hanya bisa memanah dari jauh, panah. Mereka lemparkan anak panah sebanyak-banyaknya sampai penuh panah di di perahu-perahunya si Zhuge Liang. Udah penuh satu sisi, mereka putar balik. Genderangnya ditabuh lagi, bung 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 gitu. Jadi seolah-olah masih mau nyerang, masih mau perang, dipanahin lagi sampai penuh semua perahunya sama orang-orangannya, prajurit-prajuritannya jerami itu penuh semua sama anak panah. Balik-balik total ada 100.000 anak panah terpenuhi. Amazing. Amazing gitu, kayak 3 hari. Iya. Ya, dan sampai hari kedua dia nggak apa-apa, cuma tunggu aja. Nunggu. Iya. Karena cuacanya belum memungkinkan, itu masih terang benderang. Ya, aku ingat itu orang Lu Su kan? Iya, penasihatnya yang kerajaan Sun Quan. Sun Quan. Wow, dia udah takut banget. Karena temenan sebenarnya kan, dan mereka itu sadar betul pentingnya aliansi dua kerajaan ini. Kalau masing-masing mau ngelawan Cao Cao, dua-duanya pasti berantakan, pasti nggak ada yang bisa. Jadi dua penasihat ini, dua ahli strategi ini sadar pentingnya aliansi ini, sehingga dia juga nggak mau Zhuge Liangnya mati. Tapi dia bingung, ini udah hari pertama nggak ngapa-ngapain, hari kedua nggak ngapa-ngapain, udah malam juga nyantai-nyantai aja. Karena Lu Su nggak terpikirkan ide seperti itu. Ya, kakek. Iya, itu benar-benar butuh ketenangan berpikir dan kreativitas ya, kreativitas. Jadi jangan kayak udahlah gua nggak bisa, ya udah nggak bisa, nyerah gitu. Nah, tapi dia tidak menyerah, dia menggunakan resource yang dia bisa-bisain. Akhirnya selamatlah dia. Iya. Dan mereka menang loh di peperangan besar itu. Ini adalah saat Zhuge Liang sedang berdiskusi dengan partner aliansinya, yaitu jenderal dari kerajaan Dongwu, namanya adalah Zhou Yu. Mereka discuss cara nyerangnya pakai apa, dan mereka sampai pada kesimpulan yang sama, harus pakai anak panah. Nah, di sini Zhou Yu minta Zhuge Liang untuk memprovide atau menyiapkan 100.000 buah anak panah. Ini suatu hal yang sebenarnya tidak memungkinkan pada saat itu secara logika, dan diminta dalam waktu 10 hari, tapi Zhuge Liang bilang 3 hari juga cukup. Apa yang terjadi kalau dalam 3 hari ternyata Zhuge Liang tidak mampu menyiapkan 100.000 anak panah? Ternyata hukumannya adalah hukuman militer, akan dihukum mati. Tepat di hari ketiga, hari deadline-nya, batas waktunya Zhuge Liang untuk nyiapin 100.000 anak panah, Zhuge Liang ngajak Lu Su, ini adalah ahli strateginya kerajaan Dongwu, untuk ikut bareng dia naik perahu, dan mereka sambil santai di dalam sambil minum teh. Nah, ini hari yang ditunggu-tunggu sama Zhuge Liang karena benar-benar foggy atau benar-benar berkabut banget. Begitu udah deket banget sama areanya Cao Cao, lawannya, langsung genderang ditabuh supaya Cao Cao dan pasukannya mikir mau nyerang nih. Tapi Cao Cao juga mikir ini foggy begini jangan-jangan jebakan. Jadi mereka nggak mau benar-benar head to head perang. Cao Cao malah memerintahkan untuk panah aja, panah sebanyak-banyaknya. Karena Lu Su nggak ngerti ini strateginya Zhuge Liang mau kayak apa, dia juga ngerasa ngeri-ngeri sedep juga. Dia bilang itu kita nggak kedeketan apa sama areanya Cao Cao. Nanti kalau ternyata pasukannya Cao Cao nyerang gimana? Kita nggak bawa tentara, nggak bawa apa, nggak ada perlindungan ini. Tapi Zhuge Liang santai aja, dia bilang nggak bakalan sampai perang head to head. Bener aja, nggak lama kemudian hujan anak panah deh datang ke perahunya Zhuge Liang yang sudah disiapkan dengan jerami-jerami. Jadi langsung kekumpul semua anak panahnya. Setelah penuh di satu sisi kapal, maka Zhuge Liang minta perahunya untuk diputar balik supaya satu sisinya lagi juga bisa kena panah. Jadi maksimal banget sampai nggak ada ruang yang terlewat, bener-bener penuh sama anak panah semua. Nah, berhasil deh Zhuge Liang kumpulin 100.000 anak panah seperti yang diminta sama Zhou Yu. Setelah dihitung-hitung, dari semua anak panah yang nyangkut di perahu, ternyata total kelebihan malah ada 130.000 anak panah.
Luar biasa, diminta 100.000 udah kayak nggak mungkin, malah dapat lebihannya lagi, ada 30.000 bonus. Nah, terus si Lusu tanya, kok bisa tahu sih hari ini bakalan foggy? Kata Zhuge Liang, seorang pemimpin militer yang baik itu bukan cuma tahu formasi-formasi atau strategi perang aja, tapi harus ngerti juga alam, geografi. Kalau dia nggak tahu pasti bakalan foggy, dia juga nggak berani sembarangan. Dan resourcefulness itu bukan cuma satu kali. Ada lagi kejadian-kejadian lain yang menunjukkan betapa kreatifnya dia. Resource dari mana? Kayak misalnya pada saat mereka kekurangan bahan makanan. Oh iya. Ya, jadi pada saat perang, jadi di misi terakhirnya Zhuge Liang mau melawan kerajaannya Cao Cao itu, waktu itu Liu Bei-nya udah meninggal. Jadi Zhuge Liang bawa tentaranya ke arah utara, ke arah kerajaannya Cao. Nah, karena itu jauh dari tempat mereka kekurangan bahan makanan dan jalanannya rusak sehingga bahan makanan itu terlambat. Kalau bahan makanan datang terlambat, bayangin ratusan ribu prajurit mau dikasih makan apa? Dan kalau prajurit nggak dikasih makan, mana ada tenaga buat mereka fight kan? Nah, pada saat itu kuda nggak bisa bawa ya karena jalanannya kan rusak. Tapi kalau orang yang bawa itu akan butuh waktu lama sekali sehingga nggak make sense juga, orangnya, prajuritnya terlalu banyak butuh makanan, tapi kekuatan manusia untuk ngangkut itu bahan makanan nggak cukup. Ngangkutin grains ya, grains itu apa, biji-bijian ya? Beras bukan sih itu maksudnya? Mungkin beras ya. Nah, jadi pada saat itu yang dilakukan oleh Zhuge Liang adalah dia bikin kayak kereta dorong. Jadi Zhuge Liang ini juga dikenal bukan sebagai ahli strategi aja, tapi juga sebagai inventor, sebagai penemu, karena banyak hal yang dia temuin. Termasuk si dorongan ini. Jadi dorongannya ini bukan kuda gitu ya. Dorongan ada kepalanya, ada kepala ox ya, kepala kerbau gitu. Terus ada rodanya, sehingga kalau diangkat dia bisa, rodanya cuma satu ya. Rodanya cuma satu sehingga bisa ngelewatin jalan yang sempit selayaknya orang bisa lewat. Kalau orang muat lewat, jadi jalanan rusak, orang lewat kayak lorong sempit gitu, ini roda pasti bisa lewat. Tapi nggak berat untuk ngebawa nasinya itu, ngebawa berasnya itu, karena ada rodanya kan, tinggal glik-glik gitu. Ini adalah petugas yang ditugaskan untuk ngirim bahan makanan dari Chengdu ke area peperangan, tempat markasnya si Zhuge Liang pada saat itu. Tapi ternyata jalanannya habis kena badai, jadi hancur lebur. Nah, di sini dia lapor, nggak bisa lewat ini, susah. Akhirnya di hand carry aja pakai manusia-manusia, pakai pasukan ngebawa gitu, tapi cuma kebawa 5.000 karung, dan itu pun 8 tewas di tengah jalan. Emang serusak itu ya jalanannya, kata Zhuge Liang. Iya, emang separah itu. Dia udah cek bener-bener ada 14 mile jalanan yang rusak parah. Kalau dibenerin pun mesti tunggu sampai tahun depan. Gimana makanannya? Karena makanan itu harus datang dan harus cepat. Tidak ada jalan lain lagi. Nah, ditanya sama Zhuge Liang, berapa banyak yang bisa di-carry sama manusia kalau sehari semalam? Meskipun tanpa istirahat, katanya cuma bisa bawa 1.000. Ada pasukan, kalau seandainya ditambahin, nolong nggak? Ternyata nggak nolong juga, karena memang jalanannya yang sempit, jadi mereka harus jalan pelan-pelan. Nah, di sini kerennya Zhuge Liang, dia langsung punya ide nih. Memang sangat resourceful dia. Dia kasih desainnya dia, suruh bikin 300 set kereta dorong. Sampai terbingung-bingung orang pada saat itu kan belum pernah lihat benda apa itu katanya. Kayak kereta dorong tapi juga kayak kerbau apa kayak kuda. Ternyata itu adalah kayak kereta kuda tapi dari kayu. Nah, ini musuhnya pada saat itu, Sima Yi. Ini juga pinter banget tapi kalah pinter sama Zhuge Liang. Dia nggak mau kasih kesempatan makanan itu nyampe ke Zhuge Liang, mau dibikin kelaparan biar kalah. Ini dia perintahkan anaknya untuk bawa 5.000 prajurit untuk serang orang-orang yang lagi pada bawa makanan untuk pasukannya Zhuge Liang. Nah, di situ mereka juga terbingung-bingung, ada apaan nih dorongannya, lucu banget. Nah, dibawa lah ke Sima Yi. Nggak disisain, benar-benar 300 kereta, semua 300-300-nya dibawa ke Sima Yi.
tak bersisa. Sini Semayi penasaran ini apaan sih? Dia coba, ih lucu ya, ringan, kelihatannya berat tapi begitu dijalanin ternyata ringan. Akhirnya Semayi memerintahkan anak buahnya untuk latihan pakai itu untuk ngangkut bahan makanan mereka. Zhuge Liang nggak ada bahan makanan lagi buat pasukannya, tapi dia denger nih bahwa si Semayi akan dapat kiriman 300.000 karung. Jadi lewat mananya dia perintahkan salah satu jenderalnya untuk mencuri makanan itu. Dia bilangnya sih pinjem ya, tapi pinjem yang nggak bakalan dibalikin punya. Terus jenderalnya bilang berapa orang pasukan? Dibilang 1.000. Hah? 1.000? Waduh. Apa nggak terlalu sedikit 1.000? Tugasnya berat ini. Orang yang ngangkut makanan buat pasukannya Semayi aja bisa-bisa ada minimal 3.000. Bisa-bisa bukannya makanan yang dibawa, bertahan hidup aja, balik hidup-hidup aja belum tentu bisa. Kata jenderalnya. Nah, tapi Zhuge Liang bilang, udah, cuma 1.000 aja, nggak bisa lebih lagi. Soalnya kalau terlalu banyak prajurit yang berangkat, nanti musuhnya akan aware, dan mereka pasti akan lebih jaga-jaga lagi. Jadi maksimal 1.000. Terus Zhuge Liang juga bisikin strateginya, suruh pakai seragamnya kerajaan Wei. Jadi suruh nyamar. Terus ada trik lagi, nanti kita bisa lihat di videonya. Jadi semangat deh dia, nggak takut mati. 340.000 orang punya nasib ada di tangan satu jenderal ini. Kenapa dia yang dipilih? Karena dia itu dulunya adalah prajurit dari kerajaan Wei yang pindah jadi prajuritnya kerajaan Shuhan. Kalau seandainya dia gagal, maka si pasukan 340.000 orang ini harus mundur semua ke Hanzhong. Jadi nasibnya bergantung pada satu orang. Sekarang jenderalnya udah pede nih, siap berangkat. Nah, ini udah ketemu sama pasukan yang bawa makanan buat kerajaannya Wei. Dia pura-pura ngecek nih, mau inspeksi, mana suratnya. Nyamar seolah-olah dia jadi pasukan dari Wei juga, padahalnya bukan. Nah, ini ada triknya nih. Si kereta dorongnya yang desainnya Zhuge Liang kan sekarang dipakai sama musuhnya. Ini pura-pura inspeksi, tapi sebenarnya ada yang diubah nih settingannya. Sehingga setelah selesai inspeksi pura-puranya itu, mereka nggak bisa dorong lagi, nggak bisa jalan dorongannya. Dan karena bukan mereka yang ciptakan, mereka nggak tahu kenapa ini kok nggak bisa jalan. dorong, tetap nggak bisa didorong juga. Baru orang-orang tadi, pasukan yang 1.000 itu balik lagi untuk nyerang. Mau nggak mau, karena ini bukan prajurit yang buat perang, dia cuma buat ngirim-ngirim makanan doang, kabur. Kaburnya sih nggak terlalu jauh, karena udah deket ke markasnya si Semayi, kerajaan Wei. Kabur. Karena ditinggal semua makanannya, dibawa deh. Sesuai sama misinya si jenderal ini, bawa 1.000 orang untuk ngambil makanan. Nah, kereta ini ngelewatin jalan yang memang karena rusak susah dilewatinnya, sempit banget. Kalau orang kan nggak mungkin manggul terus. Kalau pakai kuda, kudanya nggak bisa lewat. Nah, tapi karena alat ciptaan Zhuge Liang ini, yang kreatif ini, akhirnya dengan mudahnya karung-karung beras ini bisa sampai. Wah, selamat deh. Perutnya 340.000 pasukan. Yes, mission accomplished. Resourcefulness. One of his most talented is invent this. Another one is to create that arrow shooter. Iya. The bow. Betul. For 10 arrows. Kalau busur panah yang biasa kan sekali lempar satu, tapi harus reload lagi, butuh waktu kan, anak panah lagi.
Iya. Nah, Zhuge Liang itu bikin satu yang ada pegasnya gitu. Jadi sekali manah bisa 10. Bisa 10 nggak perlu ngisi refill lagi. Jadi langsung cetek. Yeah. 10. Kan aku masih ingat ada satu waktu siapa? Sima Yi chasing him. Then he has only 2,000 weak and old and the injured soldiers in that city. Udah nggak punya prajurit deh, dia ditemenin sama yang udah cedera dan udah nggak bisa fight punya. Yeah, and I'm very impressed. Zhuge Liang with one instruments. Yeah, music instrument. Yeah, then play in front of on the gate of the city. Yeah. Dia bikin Sima Yi takut. And Sima Yi pull back all his armies. Jadi ceritanya Zhuge Liang itu kayak udah terkepung dia bersama tentara-tentara yang udah nggak bisa perang punya, jadi yang udah cedera, dikepung di satu kota kecil yang bentengnya juga nggak kuat, udah nggak ada jenderal-jenderalnya yang bareng dia, benar-benar cuma Zhuge Liang sama orang-orang yang kayak yang keteteran nih, yang paling telat jalannya nih, yang paling terakhir. Nah, dia tahu bahwa musuhnya Sima Yi itu datang dengan banyak banget, dengan jenderal dan dengan pasukan yang begitu besar. Jadi kalau dia lari pun pasti dikejar dan pasti habis semuanya, pasti mati semua. Jadi dia pakai akal. Dia pakai akalnya adalah dia tahu nih kalau si Zhuge Liang itu dikenal sebagai orang yang lihai gitu, orang yang banyak triknya. Jadi dia manfaatkan itu. Nah, karena dia tahu Sima Yi mengenal dia sebagai orang yang banyak akal, dia bikinlah dengan akal kan. Jadi dia duduk di atas gerbang kota, kemudian dia hanya main sitar, dia main alat musik. Nah, dia main alat musik, gerbang kotanya pun dibuka. Hanya ditaruh dua orang biasa, 2 penduduk rakyat biasa, suruh nyapu-nyapu di depan gerbang. Kira-kira apa yang dipikirkan oleh Sima Yi? Sima Yi bakalan berpikir, ini jebakan nih. Ini trap nih pasti, karena si Zhuge Liang itu kan banyak jebakannya. Suka ngejebak-jebak melulu, jadi dia nggak berani masuk dong ke kota itu. Padahal memang di kota itu nggak ada siapa-siapa lagi, ya cuma 2.000 orang yang udah cedera dan nggak bisa lari punya. Jadi satu kota itu terselamatkan, hidupnya si Zhuge Liang juga selamat hanya karena trik itu. Dia cuma buka gerbangnya, suruh orang nyapu-nyapu, 2 orang di depan gerbang, dan dia sendiri cuma main musik. Seolah-olah dia menyiapkan jebakan, padahal nggak ada apa-apa ya, nggak ada jebakan. So actually I think Zhuge Liang is using how people think he is. This resource, how people think Zhuge Liang is, to scare back the enemies, right? Iya. Ya, seru banget. Banyak kejadian-kejadian yang kayak di luar perkiraan, di luar di luar nalar kita, akal-akalnya. But it works. Jadi pelajarannya buat kita para pebisnis adalah kita juga harus punya banyak akal, jangan terlalu straight kayak di buku banget gitu. Banyak hal-hal yang kita bisa bikin bisnis ini jauh lebih fun. Ya, betul. Ini adalah pasukannya Sima Yi. Dia datang dengan 200.000 pasukan, asli banyak banget. Padahal kondisinya Zhuge Liang pada saat itu dia udah ditinggal di kota yang kecil banget, tempat bahan-bahan makanan doang, dan pasukan dia, jenderalnya udah berangkat semua. Jadi gak ada siapa-siapa, cuma ada kayak 1000-an orang, tapi juga tentara-tentara itu yang 1000 itu cuma yang weak ya, yang lemah-lemah, yang lagi pada sakit. Jadi bener-bener gak siap dia. Tapi dia pakai strategi, dia suruh pintunya dibuka, terus suruh 2 tentara, 2 soldiernya itu cuma pakai baju rakyat biasa nyapu-nyapu di gerbang. Pintunya dibuka, cuma suruh nyapu-nyapu doang. Dan si Zhuge Liang sendiri cuma main kujeng, cuma main alat musik doang di atas gerbang. Seolah-olah kayak santai banget, zen banget. Nah, Sima Yi taunya Zhuge Liang adalah kepribadiannya itu sangat-sangat hati-hati, bukan orang yang akan mengambil resiko besar kayak begini. Jadi dia berpikir, ini Zhuge Liang gak mungkin benar-benar kondisinya gak siap. Pasti dia siapin jebakan-jebakan. Karena memang Zhuge Liang sendiri sangat terkenal di sejarah bahwa dia adalah orang yang jago banget ngeset ambush, ngeset jebakan.
Jadi dia dengerin musiknya juga dia mainin dengan sempurna, dengan perfect, nggak kayak orang yang lagi stres atau orang lagi tegang karena nggak siap bakalan kalah punya. Dia maininnya benar-benar perfect sehingga Sima Yi mikir pasti dia udah siapin jebakan. Akhirnya Sima Yi suruh 200.000 orang pasukannya untuk mundur, untuk nggak jadi nyerang. Sampai anaknya si Sima Zhao pikir nggak mungkin lah, ini kotanya kota kecil, ada jebakan kayak apa juga tentara kita gede banget, nggak bakalan kalah. Tapi Sima Yi jadi hati-hati banget, dia bilang nggak lah, nggak mungkin, Zhuge Liang itu very careful, mendingan mundur aja, udah mundur, takut dijebak. Memang kotanya kecil tapi gunung-gunung di sekelilingnya bisa jadi jebakan semua. Udah buru-buru kabur deh, soalnya kalau dia lama-lama di situ bisa-bisa nanti malah dikejar sama jauh lebih banyak tentara lagi. Jadi Sima Yi kabur, padahal kondisi Zhuge Liang dia yang justru di ujung tanduk. Ini terkenal banget sama kisah yang namanya Empty Fort Strategy. Nah, ini dua tentara yang suruh pakai baju kayak rakyat biasa, suruh nyapu-nyapu doang di gerbang. Gerbangnya pun dibuka. Ini si jenderalnya sampai bingung. Sima Yi udah pergi katanya. Kok bisa? Dia tanya, kenapa hanya dengan musik aja? Kok si Sima Yi ketakutan begitu? Kata Zhuge Liang, Sima Yi tuh kenal banget kalau Zhuge Liang itu orangnya hati-hati dan gak akan ngambil langkah-langkah yang beresiko. Jadi kalau dia lihat gate-nya itu terbuka, cuma ada 2 orang nyapu-nyapu, dia pasti udah berpikir ada jebakan, ada ambush di dalam kota itu. Katanya kalau mainin musiknya salah dikit aja, wah hasilnya udah bisa beda jauh, dia bisa langsung diserang. Zhuge Liang juga bilang Sima Yi tahu banget kepribadiannya si Zhuge Liang kayak apa. Kalau dia adalah Sima Yi, dia sendiri nggak bakalan mundur. Dia bersyukur banget ini Sima Yi kabur. Nah, terus Zhuge Liang bilang buru-buru kabur deh, siap-siapin makanannya, harus buru-buru berangkat. Soalnya kalau dia jadi Sima Yi, dia pasti sadar dan langsung balik lagi. Nah, ini Sima Yi jengkel ketika dia akhirnya tahu kalau ternyata dia tertipu. Kalau ternyata Zhuge Liang kondisinya pada saat itu kalau diserang udah langsung tewas pasti. Tapi sudah terlambat. Nah, ini anaknya yang kasih tahu hasil menginterogasi orang yang ada di sekitar sana. Papa ketipu. Katanya kota tersebut cuma ada Zhuge Liang sama 1.000-2.000 tentara yang lemah. Kita ketipu. Shock nih Sima Yi. Hah, cuma 1.000-2.000 orang. Ternyata setelah mereka kabur, Zhuge Liangnya juga buru-buru kabur. Di sini Sima Yi mengatakan sesuatu yang luar biasa. Dia bilang dia bukan lawannya Zhuge Liang. Kalau kamu belajar apa dari Zhuge Liang? Aku belajar dari dia rajin. Rajin? Ya, rajin kerja banget. Oke. Ya, dan dia bisa make full use of the resources. All the resources he can use, he use all, especially use the resources from the, how to say, heaven, from the nature. Yeah, nature. Yeah, from nature. Dari alam. Yeah, and from how to say, from nature and from his knowledge. Yeah. Yep. Nah, jadi Zhuge Liang ini ilmunya bukan cuma ilmu strategi, bukan cuma baca dari Sun Tzu The Art of War, tapi juga dia belajar bertani. Makanya dia bisa baca perubahan-perubahan yang terjadi sama alam, angin bisa berubah arah lah, kemudian kapan akan datang kabut lah, segala macam. Dia taunya dari gurunya yang adalah petani. Yeah, ini very special. Yeah. Actually, Zhuge Liang have a good background. Never think he will learn from a very low level petani kan, farmer. But he really learns from the farmer. Yes. Learn how to see the weathers,
when this change, then the weather will change to what? This is a little different from here. Maybe in Indonesia, the weather you can see cloud come, and then you will see, oh, it will rain. But in the mainland, in the inland, not see, you can predict far away, maybe 2 days area or 1 day area. Okay. How the weather will change. That's why. Ya, itu adalah hal-hal yang sebenarnya bisa dipelajari. Jadi Zhuge Liang belajar banyak hal. Bahkan kalau kita nonton di film yang Radcliffe itu di luar dari serial Three Kingdoms. Radcliffe itu kayak movie doang. Kayak cuma satu movie itu aja. Nah, di situ lebih detail lagi diceritainnya. Kayak dia bisa bantuin anak kuda lahir. Yeah. Very smart. Yeah. Yeah, in China we have a saying to call this kind of people 千手观音, or Guan Yin have thousands of hands. He can handle all of the things. Yeah, something like that. Nah, cuma selain hal-hal yang luar biasa, yang positif banget, banyak banget positifnya mengenai Zhuge Liang, segitu banyaknya hal yang menarik dari Zhuge Liang sampai di China sendiri. Kalau kita jalan-jalan itu banyak temple, banyak tugu-tugu peringatan ataupun tempat-tempat yang peninggalan-peninggalan yang buat jadi orang kayak mengenal atau untuk worship atau untuk visit, belajar mengenai Zhuge Liang. Even jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang buat Liu Bei, rajanya. Yeah. And I checked the materials. Many high-level officials, like president, like prime minister or minister of the country nowadays, they like to visit the place where Liu Bei first met Zhuge Liang in Longzhong. This place. Now this place is a scenery spot. I guess it is a 5-star scenery spot. Okay. Many leaders want to come to visit there and want to see worship about Zhuge Liang. Yeah, bukan Liu Bei ya? Yeah, very interesting. All of the leaders, they like Zhuge Liang, including me. I also like him. Yeah. Nah, cuma dari begitu banyaknya hal positif yang bisa kita pelajari dari seorang Zhuge Liang, ternyata ada hal-hal yang kita juga bisa hindari dari apa yang menjadi kesalahannya Zhuge Liang. Sebenarnya mungkin bukan kesalahan, tapi itu memang stylenya dia atau pilihannya dia ya. Kayak misalnya dia selalu very detail ya, sangat-sangat detail, sangat teliti mengatur segala sesuatunya sehingga yang lain-lain itu udah nggak perlu mikir lagi. Rajanya udah nggak perlu mikir, jenderal-jenderalnya nggak perlu mikir, udah tinggal tanya aja sama Zhuge Liang sekarang gimana, Zhuge Liang sekarang gimana. Mereka udah kebiasaan 20 tahun dibantuin mikir sama Zhuge Liang, dari A sampai Z-nya dipikirin semua, dan itu selalu bener. Jadi mereka nggak terlatih lagi otaknya. Ya, ini juga masalah. Ya. Tapi this is what we can learn. Oke. Jadi dia meninggalnya tuh tahu nggak kenapa? Meninggalnya kecapean. Bayangin kalau dia bisa delegate, kalau bisa mikir bareng-bareng, kan dia nggak perlu meninggal karena kecapean, meninggalnya karena tua kayak karena apa kayak gitu ya. Masa meninggal karena kecapean? Ya, jadi kalau kita di ngerjain bisnis network marketing, hati-hati juga. Jangan sampai kita ngerjainnya tuh bener-bener jelimet A sampai Z. Ibaratnya kita punya member-member semuanya kita suap-suapin, mereka nggak bisa makan sendiri gitu. Padahal mereka sebenarnya punya kemampuan untuk bangun, jalan, lari sendiri, makan sendiri, mandi sendiri. Tapi mungkin kitanya terlalu detail ngomongnya, sehingga kayak orang udah punya kemampuan orang sehat aja, tapi disuapin terus, dituntun terus, nggak pernah dilepas jalan sendiri, lari sendiri. Akhirnya yang ada kita leader-leadernya, kalau kita perlakukan semua member kita seperti itu, kayak Zhuge Liang, kita akan punya member-member yang aktif ya, yang nggak bisa jalan sendiri, yang dependent akhirnya. Dan bisa-bisa semakin besar jaringan kita, semakin capek lah kita. Jangan sampai kayak Zhuge Liang nantinya kecapean. Ya, betul. Ya. So, ada lagi yang mau kamu share mengenai Zhuge Liang? Aku pikir dulu.
Oke, nanti kalau udah kepikiran, udah ketemu lagi ide-idenya, nanti kita akan bikin lagi video-video yang terbaru. So, teman-teman, kesimpulannya dari video kali ini adalah ada begitu banyak hal yang kita bisa pelajari dari seorang sosok Zhuge Liang, seorang ahli strategi, dimana dia planningnya itu oke banget, kemudian dia juga bisa punya resourcefulness atau bisa memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Bukan hanya yang dia miliki, tapi dia bisa pinjam dari alam atau dari yang lainnya, atau pinjam dari musuhnya bahkan ya. Gitu. Dan satu hal yang kita pelajari juga adalah kita perlu mendelegate, perlu menduplikasi apa yang kita mampu lakukan sehingga tim kita ada menjadi leader-leader yang luar biasa, menjadi leader-leader yang mandiri, yang independen, dan mereka juga bisa independen juga, mereka juga bisa financial freedom, bisa time freedom, sehingga tidak harus kecapean. Kalau kita masih kecapean ngerjain bisnis jaringan, berarti ada yang salah dengan cara kita mengerjakan bisnis ini. Karena ini supposed to be bisnis yang super fun. Yeah, and yesterday I watched your YouTube. He said, if you earn a lot of money, but you need to work every day very tired, then you are not succeed. Oh, okay. Actually, the more income you have, the less time you need to spend on it. That means you are more successful. Okay. Yeah. Jadi harus ada exit plan juga ya, tidak boleh terikat terus seumur hidup di dalam bisnis yang kita miliki ya. Apa bedanya nanti sama jadi karyawan? Yeah, that means if like you in working in the network marketing, yeah, your main job should be creating leaders. True. Yeah. True. Yeah. Shouldn't be always every time you need to urus ini, urus itu. Kan? Iya, itu namanya active income. Yeah. Oke, so teman-teman, semoga video yang kali ini menarik dan bermanfaat, bisa dipikirkan bagaimana mengaplikasikannya di bisnis masing-masing. Dan sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Bye-bye. Bye.